Baik, selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, dan Mbak-mbak semuanya. Yang saya hormati Ibu Nina selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa BINUS University Teknik Industri dari kelas DPDA. Berikut adalah hasil penelitian kami, Bu, dari kelompok 2 yang berjudul Indikator Kontrol dan Automatic Sliding Umpan Kernel Silo. Dan sekedar informasi aja kepada Ibu Nina dan rekan-rekan semuanya, bahwa penelitian ini kami ambil dari studi kasus PT Sinar Kencana Inti Perkasa yang bergerak di bidang kelapa sawit. Namun, sebelum kami melanjutkan presentasinya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Hizkia Lukas Ginting, yang kedua ada saya sendiri Kiki Rizky Caksono, yang ketiga ada Mas Leonardus Agung Nugroho, yang keempat ada Mas Fajar Asad Muhammad, yang kelima ada Mas Waris Tegar Laksono. Dan berikut adalah latar belakang permasalahan yang kami dapatkan, Bu. Yang pertama yaitu proses pendistribusian dan pembagian umpan kernel yang menuju pada kernel silo masih sering terjadi kendala. Hal ini karena masih dilakukan secara manual dan adanya overfeeding sehingga kernel terjatuh ke lantai. Untuk yang kedua, tidak adanya alat kerja atau indikator buka dan tutup pada kernel silo. Dan yang ketiga, operator harus naik dan turun untuk mengecek dan membuka kernel silo. Dan berikut adalah tujuan penelitiannya, Bu. Ada 3. Yang pertama, membuat alat kerja indikator dan otomatis umpan kernel silo. Yang kedua, menghilangkan waktu operator naik dan turun untuk membuka dan menutup umpan kernel silo. Dan yang ketiga, menghilangkan potensi kernel loss pada area kernel silo. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tegar. Saya Oke, persilakan. oke, terima kasih Mas Kiki. Oke, pada bagian ini kita akan membahas tentang metode penelitian. Dari kelompok kami mengambil metode penelitian dengan cara studi pustaka serta studi kasus di lapangan. Kali ini kami memiliki tujuan mengumpulkan data secara lengkap uh, mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga kita compare dengan teori-teori yang ada. Yang kemudian yang kedua, setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita lakukan analisa permasalahan sehingga kita dapat mengetahui langkah atau solusi perbaikan yang dapat kita lakukan, serta kita mendesain alat yang cocok yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di lapangan. Setelah alat permasalahan yang kita desain, kita buat dan analisa masalah kita temukan, kemudian kita melakukan pembuatan alat serta mengimplementasikan alat yang setelah yang kita desain untuk dilakukan pemasangan tersebut. Nah, setelah alat kita pasang, selesai pembuatan pemasangan alat tersebut, kita lakukan uji coba. Uji coba alat tersebut, apakah alat tersebut yang kita buat dapat mengatasi permasalahan yang ada di lapangan. Setelah kita uji coba, kita monitoring apakah alat tersebut berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, kita lakukan analisa ulang, kita lakukan di pendesainan ulang. Jika alat tersebut berhasil, kita lakukan suatu improvement atau kita tetapkan untuk jadikan suatu inovasi baru. Next. Nah, untuk mengetahui penyebab masalah, kami menggunakan diagram Ishikawa yang seperti kita ketahui pada latar belakang yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, Mas Kiki, bahwasanya di pabrik kelapa sawit monitoring umpan kernel silo masih dilakukan secara manual yang mengakibatkan kernel tumpah. Ini akibatnya karena overfeeding yang tidak adanya alat kontrol. Ya, kita tarik ke belakang, akibatnya kita sudah ketahui, kita cari penyebabnya. Dalam mencari penyebab, saya kategorikan jadi 4 bagian. Yang pertama ada manusia, yang kedua material, yang ketiga metode, yang keempat mesin. Dari 4 bagian tersebut, kita ketahui bahwasanya masih tidak ada alat
untuk mengontrol atau alat kontrolnya masih dilakukan manual oleh operator. Hal ini dapat menyebabkan human error karena kita ketahui sendiri jika sesuatu yang kita kontrol dengan manusia, ada kalanya manusia sering capek, letih untuk melakukan segala sesuatu yang dapat menyebabkan suatu proses produksi itu error ataupun kegagalan dalam proses produksi tersebut. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh Mas Iskia. Silakan Mas Iskia. Next. Terima kasih Mas Tegar. Berdasarkan analisa penyebab masalah yang telah disampaikan oleh Mas Tegar tadi, maka pada permasalahan kali ini terdapat beberapa aktivitas untuk kita lakukan. Yang pertama itu pembuatan alat indikator untuk mengetahui kernel silos sudah terisi penuh atau belum. Hal ini untuk menghilangkan potensi loss yang diakibatkan oleh kernel yang terjatuh. Kemudian menghilangkan aktivitas operator untuk naik dan turun melakukan pada kernel silos. Nah, pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa untuk yang gambar pertama, ini merupakan contoh kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh operator ketika melakukan pengecekan secara manual. Nah, untuk gambar yang nomor 2 adalah akibat dari pengecekan secara manual ini, terdapat beberapa kernel silo yang sudah terisi penuh, kemudian terjatuh. Nah, untuk improvement kali ini itu kita membuat sebuah alat, di mana alat ini dapat bekerja secara otomatis dengan menggunakan metode aktuator parabola, sehingga operator tidak perlu lagi mengecek secara manual. Kemudian pada alat ini juga sudah dilengkapi dengan rotary lamp yang menjadi indikator bahwa apakah sudah terisi penuh atau belum. Oke, selanjutnya, nah, berikut merupakan rincian perhitungan dari kerugian yang terjadi akibat beberapa faktor yang dilakukan yang ada permasalahan kali ini. Nah, untuk yang pertama, total biaya yang hilang akibat operator yang naik turun dalam melakukan pengecekan secara manual. Nah, untuk yang pertama, dari gaji operator ini sebesar kurang lebih 3.900.000. Nah, untuk total jam kerjanya selama sebulan itu sebanyak 160 jam per bulan. Nah, berdasarkan rincian gaji dan total jam kerja ini, maka kita peroleh bahwa gaji operator kernel silo ini per jam itu sebesar 24.370. Nah, kemudian dalam melakukan pengecekan manual ini, frekuensi dari operator yang melakukan aktivitas naik turun itu dalam sehari sebanyak 8 kali. Dengan lama waktu per satu siklusnya itu sebanyak 7 menit. Nah, sehingga dalam sebulan itu kita bisa ketahui bahwa total waktu yang dibutuhkan sebanyak 23,3 jam. Dengan angka ini, maka kita peroleh total potensi biaya yang hilang itu sebesar 567.000 per bulan. Nah, kemudian total biaya yang hilang akibat kernel loss-nya sendiri, itu yang pertama, berat dari kernel loss yang tumpah ini sebesar 13 kilo per hari. Kemudian selama sebulan, maka kita peroleh angka dengan 25 hari jam kerja sebesar 325 kilo per bulan. Kemudian dari harga kernel loss itu sendiri sekarang berada di 7.273 kilo, sehingga total potensi yang hilang akibat kernel loss ini sebesar 2.363.000. Untuk total kerugian yang dialami perusahaan akibat kedua aktivitas tersebut itu sebesar 2.931.000 per bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fajar. Baik, terima kasih Mas Iskia. Untuk slide berikutnya itu hasil dan manfaat dari improvement kernel silo ini. Yang pertama, pemasangan alat indikator kontrol umpan kernel silo memberikan hasil sebagai berikut. Yang pertama ada monitoring umpan kernel silo tidak dilakukan dengan naik turun ke atas kernel silo. Jadi operator di sini dia hanya melihat rotary lamp sebagai indikator level dari kernel silo. Berikutnya itu umpan kernel silo tidak dilakukan secara manual, secara membuka dan menutup sliding, namun sudah otomatis dengan menggunakan aktuator parabola berdasarkan dari level kernel silo. Yang ketiga, berhasil membantu mengurangi potensi biaya hilang akibat operator kernel naik turun tangga sebesar kurang lebih Rp570.000 per bulan. Lalu yang keempat, berpotensi berhasil untuk mengurangi biaya hilang akibat kernel loss sebesar Rp2.300.000 per bulan. Lalu ada manfaat non-finansial. Yang pertama, operator dapat melakukan tugas-tugas yang lainnya agar lebih fokus seperti
kontrol konsistensi umpan ripple mill, lalu kontrol losses dan dir kernel pada LTDS, lalu melakukan kegiatan 5R di stasiun NAT dan kernel. Lalu yang kedua, dari aspek ketiga, operator lebih safety karena mengurangi frekuensi naik turun tangga. Karena kernel silo ini dapat tergelincir. Ya, next. Untuk kesimpulan dan saran, untuk kesimpulan yang pertama, operator melakukan monitoring dengan melihat totally lamp sebagai indikator level kernel silo, dan sliding umpan kernel silo akan membuka dan menutup secara otomatis. Yang kedua, menghilangkan aktivitas operator naik turun tangga untuk mengecek kernel silo. Yang ketiga, berhasil membantu mengurangi potensi biaya hilang akibat operator kernel naik turun tangga sebesar Rp567.814 per bulan. Yang keempat, berpotensi berhasil untuk mengurangi biaya hilang akibat kernel loss sebesar kurang lebih Rp2.300.000 per bulan. Saran, yang pertama, pabrik kelapa sawit dapat menerapkan alat indikator umpan kontrol umpan kernel silo. Yang kedua, alat tersebut nantinya bisa dikembangkan dengan mengadopsi prinsip IoT atau Internet of Things untuk menunjang performa di PKS. Yang ketiga, alat indikator ini juga dapat digunakan untuk proses kerja atau sebagai tanda indikator yang lain. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok 2 Indonesia kelas DPDA. Terima kasih atas perhatiannya.